Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di Gereja Katolik Santo Hilarius, Batam. Dalam rangka kegembiraan dan sukacita, kita mengantar anak-anak kita untuk menyambut makanan yang tak dapat binasa, tubuh dan darah Kristus. Ke-80 anak kita bersama dengan orang tua telah siap untuk menerimanya. Kita berdoa untuk anak-anak kita supaya tetap bersatu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini bersama anak-anak kita separoki Santo Hilarius akan menerima komuni pertama. Mereka diperkenankan, tetapi terlebih dahulu kita bertanya kepada orang tua dan para pendamping. Bapak, Ibu, orang tua calon komuni pertama yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan untuk segala rahmat dan berkat-Nya, khususnya kepada anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Sekarang sampaikan niat dan maksud orang tua, apa yang Bapak Ibu inginkan dari gereja untuk anak-anak Anda? Kami ingin agar anak-anak dapat bertemu dengan Yesus dan bersatu dengannya dalam hosti kudus. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk mendampingi anak-anak dalam perkembangan iman dan kehidupan sosial di tengah masyarakat? Ya, kami berjanji akan selalu ada bersama dengan anak-anak kami. Terima kasih kepada orang tua yang telah berjanji bersedia
untuk mendampingi anak-anak, terutama pada masa-masa mendatang, terlebih hidup di tengah masyarakat. Saya pun ingin bertanya kepada para pendamping yang telah mendampingi anak-anak sampai dengan detik ini. Kepada para pendamping, pembina, apakah anak-anak telah dipersiapkan untuk menerima Tuhan Yesus dalam Ekaristi ini? Ya, anak-anak ini sudah dipersiapkan untuk mengenal kasih Allah dalam hidupnya setiap hari. Mereka sadar bahwa kasih Allah Bapa yang terbesar adalah memberikan anaknya sendiri, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi teman hidup dari anak-anak setiap hari. Terima kasih kepada para pembina yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan yang telah menyertai anak-anak sehingga hari ini mereka diperkenankan untuk menerima tubuh dan darah Yesus untuk pertama kalinya. Saya selaku pelayan gereja bersama Romo Kori merestui permohonan Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Ibu juga yang telah mendampingi anak-anak telah memenuhi salah satu janji nikah, yakni tanggung jawab dalam mendidik anak-anak untuk menerima sakramen-sakramen gereja, khususnya sakramen Ekaristi. Semoga anak-anak semakin mencintai Yesus dan membawa Yesus dalam hatinya. Yesus boleh menjadi sahabat-sahabatmu. Kini Yesus juga ingin masuk dan tinggal dalam hati anak-anakmu. Dengan menyambut roti kehidupan dan darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita dan kini hidup dalam kemuliaan di sisi Bapa serta tetap menjadi pengantara kita. Maka mari kita menyiapkan hati, kita berdoa untuk anak-anak kita. Semoga mereka setia, terutama hari ini mereka akan memperbaharui janji-janji mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua. Marilah kita memberkati diri kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, Romo Kori, anak-anakku yang akan menerima komuni pertama, orang tua, para pembina, umat beriman, saudara-saudariku yang saya kasihi. Perayaan Ekaristi hari ini adalah perayaan kenangan. Kenangan akan Tuhan kita Yesus Kristus yang pada malam perjamuan terakhir memberikan tubuh dan darahnya untuk kita manusia. Tidak hanya tubuh yang ia berikan, tapi darahnya sendiri. Lukisan simbol bahwa Yesus memberikan seluruh dirinya secara total untuk kita umatnya. Anak-anak kita yang masih begitu muda pun mau makan, mau minum dari tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka telah dipersiapkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan kini mereka diperkenankan untuk menerimanya. Inilah makanan yang tidak dapat binasa. Inilah makanan yang menjadi jaminan kehidupan kekal. Inilah makanan yang menjadi jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena itu, kita boleh bersyukur. Tidak hanya hari ini kita mendampingi anak-anak kita.
Tapi di tengah kehidupan mereka, di tengah sosial hidup kemasyarakatan, mereka perlu terus didampingi dan dituntun. Maka sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita mau berdoa, semoga dengan menyantap tubuh dan darahnya, Yesus boleh menjadi sahabat-sahabat kita, sahabat anak-anak. Mari kita menyiapkan hati kita, terlebih dahulu mohon ampun atas dosa, kekurangan, kelemahan, dan kelalaian kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita berdiri untuk memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Ekaristi untuk saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, Bapak Matias Jatar, Bapak Adolfus Domingus, Bapak Markus Moa, Bapak Manase Moa, Ibu Sisilia Rianti, Ibu Elizabeth Sumarsi, Adik Paulina Flosi, Kakek Bernardus Dawe, Nek Benedikta Bala, Bapak Philip Paulinus Panda, dan Mama Helena Wea, dan keluarga besar Sao Meredaja. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam Ekaristi yang luhur ini, Engkau mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Mu, sehingga pantas menikmati hasil penebusan-Mu. Kami hantar anak-anak kami karena pertama mereka boleh menerima tubuh dan darah Putra-Mu. Berjalanlah menemani mereka dari waktu ke waktu, supaya mereka kudus dan berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertata dalam persekutuan dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Inilah darah perjanjian yang diikat Allah dengan kamu. Bacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya. Dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati. Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan.
kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya yang tidak termaksud ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercatat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan.
roti hidup yang turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada hari pertama, hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya anak-anakku yang saya kasihi, selamat siang. Masih semangat ya? Masih semangat enggak? Baik. Ketika hari Pentakosta, yang kita kenangkan adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Mengutus rohnya sendiri untuk menyertai para murid, untuk menyertai kita semua.
Dan ini memang sejalan dengan permintaan Yesus sendiri. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan pada hari raya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memberikan tubuh dan darahnya sendiri untuk kita. Kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Pada malam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus mengambil roti dan mengatakan, ambillah dan makanlah. Demikian juga dengan darahnya, ambillah dan minumlah. Pernyataan Yesus ini mau menegaskan bahwa Yesus tinggal di dalam hati kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus menyertai kita. Ia tidak hanya menyertai kita dengan rohnya, tapi ia benar-benar hadir bersama kita. Ada dalam siara hidup kita. Itulah sukacita kita. Itulah kebahagiaan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Kalau Yesus begitu baik mengasihi kita, berjalan menemani kita, ada bersama-sama dengan kita, lalu apa jawaban kita untuk Yesus? Apa balasan kita untuk Yesus? Seperti kita dengar dalam Mazmur tanggapan hari ini. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Kalau Tuhan begitu baik kepada saya, mengasihi saya, mencintai saya, membimbing saya, bagaimana ku balas kebaikan Tuhan? Bagaimana ku balas cinta Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasihi, apa makna terdalam ketika kita merayakan hari raya tubuh dan darah Yesus? Kita semua pasti percaya yakin ini karena Yesus memberikan seluruh dirinya, totalitas, tidak hanya tubuh tapi juga darah. Inilah tanda cinta Yesus. Inilah kebaikan Yesus. Karena itu saudara-saudariku yang saya kasih, kalau Yesus mencintai kita dan sekarang menyertai kita, ada bersama-sama dengan kita. Bukti kedua murid ke Emmaus. Mereka kembali ke kampung halamannya karena apa? Karena kecewa. Mereka berpikir bahwa Yesus menjadi raja mereka, pemimpin mereka. Tapi Yesus mati di salib. Bagi mereka kalau Yesus sudah mati di salib, lebih baik kami kembali ke kampung halaman kami. Kami kembali dengan pekerjaan kami, tugas kami. Tapi di dalam kekecewaan, dalam perjalanan pulang, diskusi di antara mereka, tiba-tiba Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Untuk membuktikan bahwa Yesus menyertai kita. Untuk membuktikan bahwa Yesus berjalan bersama kita. Yesus masuk berjalan menemani mereka. Apa yang kamu persoalkan? Masalahmu apa? Persoalanmu apa? Mereka kaget dan mereka mengatakan, apakah engkau orang asing yang tidak tahu akhir-akhir ini di Yerusalem dan sekitarnya? Mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hari semakin senja, dan Yesus mengatakan dia mau meneruskan perjalanannya. Tapi mereka mengajak, tinggallah bersama-sama dengan kami. Yesus memecahkan roti. Baru mereka tahu bahwa yang sedang diskusi dengan mereka, berbicara dengan mereka adalah Yesus sendiri. Inilah bukti bahwa apa? Yesus selalu menyertai kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita.
Dia tahu segala persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti apa masalah yang kita hadapi. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita banggakan. Ada satu cerita untuk adik-adik. Ada seorang anak yang berumur kira-kira 10 tahun. Yang namanya anak 10 tahun pasti hatinya masih polos, masih lugu, masih suci. Dia bermimpi. Dia sementara berjalan melewati sebuah padang pasir. Dan dia melihat ada 4 pasang kaki. Dia berpikir ini pasang kaki siapa? Tiba-tiba dia mendengar suara, ini langkah atau pasang kakinya Yesus. Dia begitu bahagia karena apa? Dia sedang berjalan bersama Yesus. Tiba-tiba perjalanan berlanjut, dia hanya melihat 2 langkah, 2 pasang kaki. Dia menangis meraung-raung, mengapa? Hanya 2 langkah, hanya 2 pasang kaki. Di mana kedua pasang kaki yang lain? Tuhan, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan aku sendiri? Tiba-tiba dia hanya mendengar suara, anakku, itu adalah pasangan kakiku. Aku sedang menggendong engkau. Ini bukti bahwa Yesus hadir menyertai kita. Ini bukti bahwa Yesus ada berjalan bersama-sama dengan kita. Saya ambil contoh lain seperti ini. Kalau kita sedang merayakan hari ulang tahun. Dua teman mengatakan, aduh maaf, kami tidak bisa hadir dalam perayaanmu. Kami hanya menyertaimu dengan doa. Tapi teman-teman lain datang merayakan perayaan syukur ulang tahun. Mana yang lebih berbahagia? Pasti mereka yang datang ambil bagian dalam perayaan ulang tahun itu. Itu yang membuat seorang yang merayakan ulang tahun merasa bahagia, merasa gembira, sukacita. Demikian juga dengan kehadiran Yesus. Kita akan lebih bersukacita, berbahagia kalau Yesus menyertai kita, kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita. Pemberian tubuh dan darahnya bukti bahwa Yesus benar-benar ada bersama-sama dengan kita. Tinggal bersama-sama. Beda dengan kita manusia. Manusia selalu memisahkan dirinya. Kalau merasa kecewa, merasa putus asa, benci, marah, dia bisa memisahkan diri dengan teman-temannya. Itu manusia. Yang lebih tragis lagi adalah menjauhkan diri dari gereja. Karena marah dengan temannya, karena kecewa dengan teman-temannya, putus asa dengan teman-temannya, dia tidak mau lagi ke gereja. Dia tidak mau lagi menerima tubuh dan darah Yesus. Hari Minggu tidak lagi mau datang ke gereja. Itu manusia. Ingat Yesus mengatakan apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu pasti akan mati. Karena itu jangan sampai kita jauh dari Yesus. Karena jangan sampai kita berpisah dari Yesus. Maka Yesus mengatakan apa? Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Yesus ingin supaya kita itu bersatu dengan Dia. Yesus ingin supaya kita itu bersama-sama dengan Dia. Betapa baik Tuhan kita Yesus Kristus. Karena cinta Yesus yang begitu besar untuk kita, kita telah mendengar tadi bagaimana kebaikannya. Kita dengar juga dalam bacaan pertama hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan ketika Musa berbicara, dia turun dari Gunung Sinai. Kami mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Lihat. Karena Tuhan sudah begitu baik. Cinta kasih Tuhan begitu nyata. Lalu orang-orang Israel mengatakan apa?
kami mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau hari ini kita mendengar bahwa Tuhan begitu baik kepada kita, apa jawaban kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apa jawaban kita? Seharusnya kita menjawab seperti orang-orang Israel yang ada di padang gurun. Kami mau mentaati perintah Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini? Makan tubuh dan darahnya. Jangan tunggu seminggu. Jangan tunggu hanya hari-hari besar. Jangan tunggu hanya hari Natal dan Paskah. Kita harus mempunyai kerinduan untuk makan dan tubuh darahnya. Karena apa? Karena tubuh dan darah Yesus ini menyucikan dosa-dosa kita. Ingat, tubuh dan darah Yesus ini menyucikan dosa-dosa kita. Kita dengar hari ini dalam bacaan hari ini. Darah anak domba itu tidak mampu menyucikan dosa kita. Tapi darah Yesus mampu menyucikan dosa-dosa kita. Luar biasa cinta dan perhatian Yesus. Memberikan seluruh dirinya, tapi mau menghapus, mau menyucikan dosa dan kesalahan kita. Saya percaya semua tidak punya yang tidak punya dosa, punya salah. Tapi kita bangga dengan makan tubuh dan darahnya, dosa-dosa kita dibersihkan, disucikan oleh Tuhan. Semoga amin. Silakan berdiri, orang tua, nyalakan lilin anak-anakmu. Ya, langsung kumpul. Kumpul. Ya, oke. Kita mau di sebelah kiri atau sebelah kanan. Oh, ini anaknya dia, pintarnya. Tangan kiri memegang lilin. Anak-anakku yang terkasih, sebelum anak-anak diperkenankan makan tubuh dan darah Yesus, makanan yang tidak dapat binasa, makanan yang menjadi jaminan untuk hidup kekal masuk surga, makanan yang memurnikan, menghapus dosa-dosa kita, tapi anak-anak akan ditanyakan dulu kesanggupanmu dan terlebih dahulu berjanji di hadapan Tuhan, didengarkan oleh umat dan juga orang tuamu. Silakan menyampaikan maksud dan niatmu. Mari kita bersama-sama, anak-anak, sama-sama, sebab pastor yang terhormat, kami anak-anak calon komuni pertama memohon supaya diperkenankan menerima komuni kudus untuk pertama kalinya. Apa alasanmu ingin menyambut Tuhan Yesus?
Anak-anakku yang terkasih, apakah anak-anak berjanji menghadiri misa suci pada setiap hari Minggu, sering menerima sakramen tobat, aktif dalam kegiatan di gereja, ikut misdinar, Legio Maria, atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di gereja? Baik, terima kasih janji dan niat baikmu, tapi itu belum cukup. Anda akan memperbaharui janji. Anak-anakku yang terkasih, sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya, marilah kita memperbaharui janji baptis kita. Dengan janji itu kita menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Ketika anak-anak masih kecil atau bayi, janji itu dibuat oleh orang tuamu. Sekarang saatnya anak-anak untuk memperbarui sendiri janji-janji baptismu. Apakah anak-anak menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah anak-anak menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai oleh dosa? Ya, saya menolak. Apakah anak-anak menolak setan, penyebab dan pangkal dari segala dosa? Ya, saya menolak. Soal iman. Percayakah anak-anak akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah anak-anak akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah anak-anak akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Anak-anak, Tuhan Yesus yang kita kasih, Tuhan Yesus datang untuk menjadi sahabatmu. Dia mau menyertaimu. Semua kalian selalu setia kepadanya, baik di rumah, di sekolah, pun juga di dalam masyarakat. Syukur kepada Allah. Doa umat, lilin boleh dipadamkan. Lilin-lilin boleh dipadamkan, kita doa umat. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Maka kami mohon sudilah Engkau mendengarkan doa-doa umat-Mu yang bergembira pada hari komuni pertama anak-anak kami ini. Bagi Sri Paus, ya Bapa, semoga seruan Bapak Paus akan perdamaian dan kehidupan yang wajar sebagai manusia didengarkan oleh para pemimpin bangsa-bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi seluruh kaum beriman. Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para papa miskin. Ya Bapa, bangkitkanlah orang-orang yang penuh cinta dan belas kasih, yang bersedia memerangi kelaparan dan kemiskinan di mana-mana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk orang tua dan semua yang telah menjadi bagian hidup kami. Ya Bapa, terima kasih untuk segala kasih-Mu yang kami terima lewat orang tua, kakak adik, kawan-kawan, para guru, para pembina dan imam kami. Semoga Engkau berkenan memberkati segala rencana, cita-cita, usaha dan pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Kita juga berdoa untuk anak-anak calon komuni pertama. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak yang telah diterima secara resmi untuk menyambut tubuh Tuhan dan darah-Mu. Semoga kami semakin dewasa dalam iman, semakin mencintai-Mu dan sesama, semakin berbakti kepada orang tua, serta bertanggung jawab atas segala tugas yang telah diberikan kepada kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi paroki Santo Hilarius. Ya Bapa, semoga kami semakin sering menyambut tubuh dan darah Kristus, serta menimba kekuatan baru untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tak henti-hentinya memperkuat gereja dengan santapan tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga kami selalu memperoleh kekuatan baru setiap kali kami menyambut tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan kami menerima roti yang kami harus belajar. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi sangkal bagi kami. Kami datang di hadapan-Mu. Ya Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami harus belajar. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Kami
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi. Kami satukan korban anak-anak kami lewat perayaan ini, supaya mereka semakin satu dengan Dikau dan menyertai mereka dalam seluruh siara hidup anak-anak kami. Demi Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal, yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi, yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya tubuh dan darah Kristus
kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Terutama kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk ke-80 anak-anak kami yang hari ini menerima komuni kudus untuk pertama kalinya. Dampingi dan curahkanlah berkat-Mu selalu untuk mereka, untuk kedua orang tua, para pendamping, dan juga para panitia. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara-saudari kami yang memohonkan keselamatan kekal pada hari ini, Matias Jatar Arnoldus Domingus, Adolphus Domingus, Markus Moa, Manase Moa, Cecilia Rianti, Elizabeth Sumarsi, Paulina Florsi, Bernardus Dave, Benedikta Bala, Paulinus Panda, Helena Vea, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampunilah kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, supaya kami mentaati sabda-Mu. Itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam diri anak-anak kami, keluarga, komunitas hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak-anakku dan saudara-saudariku yang terkasih,
Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang telah datang ke tengah dunia untuk menebus dosa-dosa kita, yang pada malam perjamuan terakhir bersama para murid-Nya mengingatkan kita, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Hari ini kita mengenangkan kembali melakukan apa yang Dia perintahkan. Kamu adalah sahabatku kalau kau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Satu di tengah, saya di belakang, di tengah. Nah, sudah cepat. Ya.
Anak-anak silakan berdiri. Nyalakan lilin-lilinmu. Ke-80 anakku yang saya kasihi, anak-anak telah diperkenankan menerima tubuh dan darah Yesus untuk pertama kali. Yesus telah menjadi sahabatmu tinggal dalam hatimu, dan lebih dari itu menyertai kamu dalam seluruh siara hidupmu. Silakan menyampaikan syukurmu di hadapan Tuhan, sambil juga mohon penyertaan Bunda Maria. Tuhan Silakan. Yesus Kristus, hati kami sangat bergembira. Karena telah menyambutmu, kami bergembira. Karena Engkau mau menjadi sahabat kami. Bantulah kami agar kami selalu setia kepadamu, di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya Santa Perawan Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami menyerahkan seluruh diri kami kepadamu. Kami juga menyerahkan jiwa dan badan kami, tugas dan cita-cita, suka dan duka kami kepadamu. Jadikanlah kami milik-Mu. Doakanlah kami supaya di mana saja kami hidup sebagai pengikut Yesus, yang selalu menyatakan belas kasih Bapa di surga. Dengan perkataan dan perbuatan kami di setiap hari, kami mohon doakanlah orang tua, pendamping, guru, pastor kami, dan semuanya, supaya mereka sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Kami berjanji untuk menjadi semakin akrab dengan Yesus Putramu. Ya Santa Perawan Maria, doakanlah kami sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Maria rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa abad. Amin. berkat Rosario. Berkat Rosario. Ke sana. Yeah.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur karena kami yang Kau perkenankan menyebut namamu, dan karena Engkau berkenan tinggal bersama kami, menyertai kami. Kau telah mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Kami bersyukur pula karena Roh-Nya telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih. Kami mohon kepadamu pula, dampingilah anak-anak kami yang hari ini telah menerima komuni pertama dengan cinta kasih-Mu, agar hidup kami semua, anak-anak kami, terarah kepadamu, sumber kebahagiaan sejati. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Kata sambutan Ketua Panitia. Kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia. Tes. Salam. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, semangat pagi maksudnya. Baik, yang saya hormati Romo Kristianus SPD, Romo Proki, dan Romo Kori SPD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Pembina anak-anak komuni pertama, yang saya kasihi anak-anak komuni pertama pada hari ini semuanya. Baik, persiapan kita sampai hari ini terrealisasi semua dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Puji Tuhan, ya. Jadi kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasama Bapak Ibu Wali Komuni dan kita semua, sehingga acara kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga berterima kasih kepada Romo Kris dan Romo Kori yang sudah sangat membantu kami, dan semua kami juga berterima kasih kepada Ibu Bapak Kor yang sudah membantu acara ini, Pak Elias, petugas COVID ya, dan mungkin dari sini kami dari panitia mengharapkan bahwa kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga agar kita tidak buat acara di luar ya, pesta atau apa, kita harus mendukung dan bekerja sama agar permasalahan COVID ini cepat hilang. Mungkin itu aja dari saya sebagai panitia. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Ya, atas nama umat Paroki Santo Hilarius, saya mengucapkan profesiat selamat kepada anak-anakku, ke-80 anak-anak, terutama terima kasih kepada orang tua, para pembina, panitia yang telah bekerja, berjuang sampai peristiwa hari ini, peristiwa hari penuh rahmat ini. Seharusnya tahun 2020 anak-anak kita ini diperkenankan menerima komuni, tapi karena COVID kita menunda sampai tahun ini. Saya tahu anak-anak punya kerinduan yang luar biasa. Tahun lalu ditunda lagi sampai tahun ini. Tapi bersyukurlah tahun ini kita boleh mengikuti seluruh kegiatan, rangkaian acara pembinaan, pendampingan, sehingga anak-anak kita diperkenankan untuk menerima komuni. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Tepuk tangan juga untuk orang tua. Tepuk tangan juga untuk panitia.
Tepuk tangan juga untuk anggota KOR. Tepuk tangan juga untuk Miss Dinar. Juga untuk Romo Kristen, Romo Kori. Ya dong, artinya gini. Ini menandakan bahwa kita hidup dalam kesatuan dan persatuan. Tanpa Bapak Ibu, tidak ada gunanya kehadiran Romo. Tanpa Romo, tidak ada gunanya kehadiran Bapak Ibu dan anak-anak. Kita sama-sama bersatu, maka kita boleh bergembira. Harapan saya supaya Bapak Ibu terus mendampingi anak-anak. Mereka masih muda. Itulah janji perkawinan kita pada waktu Anda membaptis anak-anak, mau menikah, janjimu itu membimbing, menuntun dan anak-anak. Semoga kelak mereka boleh terlibat ambil bagian. Katakanlah kepada anak-anakmu, ikut Miss Dinar. Setuju? Ikut Legio Maria? Kok diam? Ikut Legio Maria. Kok sedikit aja? Ikut Miss Dinar. Lebih banyak. Ikut Legio Maria. Tapi ragu-ragu. Orang tua harus dukung ya. Iman itu bertumbuh mulai dalam keluarga. Ya. Kalau di keluarga tumbuh hidup baik, pasti di KBG baik, pasti di paroki baik. Karena itu terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih Pak Ir. Saya tahu anggota KOR ini dalam durasi waktu yang begitu pendek dan mereka bernyanyi dengan begitu baik. Sekali lagi terima kasih. Mari kita mohon berkat dan rahmat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan siang ini, kita berdoa secara khusus untuk ke-80 anak-anak kita. Kita berdoa untuk orang tua kita masing-masing. Berdoalah juga untuk pasangan-pasanganmu. Seluruh kegiatan hari ini, perjumpaan dengan teman-teman dan sesama, pelayanan kita, perjuangan kita, senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi komuni pertama anak-anak kita, Hari Ratu dan Darah Yesus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin. Tinggallah hukum
tes satu. Harap dari kita semua untuk masker tetap kita pakai. Dari arahan dari tim gugus paroki kita. Terima kasih.